Berapa di antara kita yang mengakui dan yang percaya bahwa kalau kita bisa sampai di bulan Februari dan kita melalui sepanjang minggu kemarin sampai hari ini karena kasih karunia, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Coba lambaikan tangan. Saudara yang percaya bahwa kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang di kanan kiri, katakan kamu ada sekarang karena berkat Tuhan. Bilang begitu. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Melanjutkan apa yang kita lihat bersama-sama dari awal tahun. Tentang tema besar kita, yaitu berdiri teguh untuk melayani. Dan hari Minggu kemarin kita sudah melihat bahwa kalau kita mau berdiri teguh, kalau kita mau menjadi jemaat yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga, maka kita harus bisa menjaga hati. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Di awal tahun kemarin saya sampaikan, salah satu penyebab yang bisa membuat kita goyah adalah keraguan dalam hati kita. Dan Tuhan mau untuk kita mampu bisa menjaga hati. Kenapa? Di dalam hati kita itulah terdapat semua pikiran, perasaan, kehendak, rancangan kita. Itu berasal dari hati. Hati yang benar akan menuntun kepada kehidupan yang benar. Catat ini. Hati yang salah akan menuntun, memimpin kita pada kehidupan yang salah. Jadi saya tanya, penting atau tidak kita bisa jaga hati kita? Penting saja atau sangat penting? Sangat penting, amin. Nah hari ini kita melihat, terkadang kita berusaha untuk jaga hati. Kita mau taat pada firman. Kita mau mengasihi orang. Tetapi orang lain melukai kita. Pasangan mungkin mengecewakan kita. Sahabat kita mungkin meninggalkan kita. Kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kalau kita mau berdiri teguh, kalau kita mau menjadi jemaat yang tidak tergoncangkan, kita harus mampu untuk mengampuni saat kita disakiti. Ini judul dari khotbah pagi ini. Mengampuni saat kita disakiti. Mengampuni, sama-sama bilang saya mau mengampuni. Ini penting saudara. Bagian kita menjaga hati kita. Ketika ada orang yang melukai kita, apa yang harus menjadi respon kita? Ini penting. Saat kita terluka. Ayat pertama di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara soal forgiveness, agak pakai bahasa keren sedikit ya. Kan bahasa Inggris sekarang. Kalau saudara cari di Google Translate, mengampuni artinya forgive. Pengampunan artinya forgiveness. Shift. Pengampunan. Bicara soal pengampunan ini gampang-gampang susah. Gampang untuk kita ucap, gampang untuk kita pelajari, tapi susah untuk kita praktekkan, betul atau benar. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan perintahkan kita. Tuhan mau kita mengampuni. Kepada jemaat di Kolose, Paulus tulis begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-12, kita lihat ayat yang kedua ini. Matius 6 ayat 12, apa kata firman Allah? Salah satu kalimat di dalam doa Bapa kami,
atau the Lord's Prayer, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Masih ingat Tuhan ajarkan apa? Salah satu penggalan kalimat dari doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini Tuhan ajarkan pada kita. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya tanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan dulu di bagian awal ini. Siapa di sini yang pernah disakiti? Coba angkat tangan. Yang pernah terluka? 90%. Saya percaya yang tidak angkat tangan juga semua kita pernah disakiti, pernah terluka. Bahkan ada yang angkat tangan sambil begini. Sekarang nih, baru tadi malam nih, janjian jalan sama-sama, jam 8 malam ketemu di Lipo. Dia ini apa? Alasan katanya sakit. Dia tidak tahu bahwa beta sutaro aplikasi pelacak di HP-nya dia. Ternyata di jam yang sama dia lagi ada di mana? Happy Papi jalan dengan laki-laki lain. Terluka. Sakit hati. Coba lihat di kanan kiri, tanya, kamu lagi disakiti? Semua kita saudara, tidak ada yang kebal dari ini. Iya kan? Kita pernah disakiti, kita juga pernah ada di pihak yang menyakiti. Kebanyakan di sini yang disakiti atau yang menyakiti? Coba jawab masing-masing di hati kita. Begitu omong soal mengampuni, lalu muncul di hati kita, weh pas, ini beta nih pelaku utama. Beta yang penjahat nih. Yang selalu buat sakit orang, yang selalu PHP. Selalu kasih harapan palsu. Kalau memang tidak ada niat, kalau memang tidak sayang, blok nomor dari awal. Teman-teman. Amin. Jangan imbangi. Lalu begitu si dia minta kepastian, baru saudara bilang, ketongkan kawan sana. Ini. Loh, kenapa Pak Pendeta tahu? Saya alami, haleluya. Saudara, perhatikan ini. Kita harus mengampuni apapun yang terjadi. Kalau kita dilukai, kalau kita tersakiti, Tuhan mau kita mengampuni. Nah, di bagian awal, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dulu saya salah paham soal mengampuni. Dan saya pikir kebanyakan kita juga punya mindset atau pemikiran seperti ini. Makanya saya sulit sekali mengampuni. Karena kalau dengar soal mengampuni, yang ada di pikiran saya itu seperti ini. Saya harus baik dengan orang yang sudah melukai saya. Satu. Yang kedua, saya harus menunjukkan bahwa saya sudah mengampuni dia dan orang lain harus lihat saya sudah ampuni dia. Tunjukkan ke orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, saya harus merasa atau menganggap bahwa masalah sudah selesai. Jadi waktu ketemu orang itu, saya sudah ampuni dia. Bahkan meskipun saya belum hubungi atau belum omong dengan dia face to face, belum WA ke dia, tapi Tuhan ajarkan mengampuni, ya saya ampuni, saya mau senyum, saya mau tetap welcome, saya mau tetap baik dengan dia. Saya mau anggap bahwa semua masalah sudah selesai. Nah, ini yang ada di pikiran saya tentang mengampuni. Ada yang dulu pernah berpikir begitu juga? Kalau mengampuni artinya sudah anggap sudah selesai, jangan ungkit-ungkit, lupakan, move on. Inilah kesalahan kita. Saudara, inilah kesalahan saya selama ini. Karena saya pikir mengampuni itu artinya lupakan semua yang lalu, anggap tidak ada apa-apa, senyum kembali, treat dia lagi dengan kasih, dengan kebaikan. Saudara, untuk mengampuni tidak semudah itu. Amin. Pengampunan bukan berarti bahwa kita meremehkan masalah atau luka yang awalnya kita rasakan. Dan anggap itu tidak ada apa-apa. Kita sapu kotoran itu, kebencian itu
peristiwa pahit itu di bawah karpet lalu kita katakan sudah selesai. Bukan, saudara. Tapi pengampunan itu, catat ini. Pengampunan atau mengampuni artinya kita menangani perasaan amarah di hati kita, dendam di dalam hati pikiran kita dengan cara yang benar. Ini arti mengampuni. Kita menangani, kita handle situasi hati kita, luka, kebencian, kepahitan, trauma yang kita alami itu dengan cara yang benar di dalam hati kita. Dan itu nanti akan terlihat dari sikap kita kepada orang lain. Karena waktu kita terluka, itu nomor satu apa yang terserang? Hati. Jadi hati ini harus dipulihkan dulu. Kita tidak perlu sok munafik tunjukkan bahwa saya sudah move on, bukan. Hati ini, kita harus dealing dengan hati kita dengan cara yang benar. Mengampuni bukan berarti kita meremehkan masalah atau luka yang ada. Mengampuni bukan berarti menganggap masalah tidak ada. Tapi mengampuni adalah saat kita menangani luka dan perasaan kita dengan cara yang alkitabiah. Yang setuju katakan amin. Ingat ini. Kita dengan sadar kita tidak lagi izinkan kekecewaan, kebencian untuk menguasai pikiran kita. Ini artinya mengampuni. Makanya tidak gampang, tidak cepat. Untuk mengampuni seseorang perlu proses. Lama. Tapi apapun yang terjadi Tuhan ajarkan, ampuni. Petrus tanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Yesus bilang berapa kali? 70 kali 7, 70 times 7. Hasilnya berapa? 490. Apakah artinya kita harus ampuni orang lain, ampuni pasangan kita 490 kali? Bukan. 7 itu dalam Alkitab angka sempurna. 7 kali 7 itu pelipat gandaan dari angka sempurna, angka 7. Artinya infinite dalam bahasa Alkitab. Tanpa batas. Terus menerus. Amin. Kita harus mengerti ini. Mengampuni adalah waktu kita menangani perasaan kita, luka di hati kita dengan cara yang benar. Kita tidak harus kembali lagi dengan mantan pacar kita. Yang setuju bilang amin. Mengampuni bukan berarti engkau kembali lagi jatuh di lubang yang sama. Harus selamatkan hubungan itu. Kita masing-masing ada prinsip. Kalau memang sudah melanggar prinsip kita, putus, break up. Tetapi bagian kita mengampuni. Kita tidak harus lagi percaya kepada rekan kerja kita atau rekan bisnis kita yang dulu pernah tilap uang kita, yang dulu pernah tipu kita. Mengampuni bukan berarti kita kembali ke dia lalu kembali berbisnis bersama-sama, bukan. Tapi mengampuni adalah kita memilih untuk tidak izinkan kepahitan itu menguasai pikiran kita. Amin. Bilang di kanan kiri, tangani perasaanmu dengan benar, bilang begitu. Inilah kita menjaga hati. Konsep dari emotional quotient, EQ sekarang kan ini. Kemampuan kita dalam mengelola perasaan kita itu menentukan keberhasilan atau kegagalan kita. Kita tidak harus lagi kembali ke kesalahan yang sama kepada orang yang sama, bukan. Bukan berarti tidak ada apa-apa lagi, tidak. Tapi kita betul-betul mengerti mengapa kita rasakan luka itu. Dan bagaimana kita menangani luka itu dengan benar. Bagian berikutnya, saya mau kita memperhatikan ini. Mengapa saya harus mengampuni? Catat ini. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita tidak boleh izinkan luka, kepahitan, kekecewaan untuk terus bercokol dalam hati pikiran kita? Yang pertama ini, karena mengampuni itu untuk kebaikan diri kita. Saya ulangi, karena mengampuni itu untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita.
Saudara, waktu kita simpan dendam, kepahitan, kita tidak pernah tenang waktu kita lihat seseorang. Atau ingat dia saja di pikiran kita. Sudah panas, sudah emosi. Waktu kita simpan amarah di hati kita. Ibarat ini, kita yang minum racun, lalu kita berharap orang lain yang mati. Saudara, minum racun, siapa yang mati? Siapa yang pernah minum racun? Coba angkat tangan. Kalau kita minum racun, kita yang mati. Kepahitan hanya membunuh kita, menghancurkan kita. Ayub katakan di dalam Ayub 5 ayat 2. Apa itu? Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi jangan main-main. Sakit hati, dendam berkepanjangan itu bukan hanya berdampak kepada relationship kita. Tapi berdampak kepada tubuh fisik kita. Coba semua pegang tubuh kita. Badan kita masing-masing. Kalau kita simpan dendam terus, Alkitab bilang apa? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Makanya di sini ada dokter-dokter ini pasti mengerti. Banyak penyakit yang muncul ternyata waktu diselidiki akar masalahnya dari suasana hati. Hati yang gelisah tidak pernah tenang. Hati yang simpan kepahitan. Itu biasa menjurus sakit apa tuh Ibu Dokter Tince? Kalau simpan kepahitan terus. Mereka bilang itu nanti akan lari ke apa? Semua ya, pokoknya di manifestasi sakit penyakit itu banyak semua, bukan hanya satu. Ada yang bilang nanti lari pi lambung, asam lambung ya kan, mah akut. Di SK banyak sakit lambung nih. Kemungkinan berarti banyak simpan dendam. Tanya, lu mantan berapa? 10. Oh pantas. Mantan 10. Mantan 10 tapi yang jadian hanya 5. Lalu yang 5 itu. Nah saudara lihat ini. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mengampuni ini untuk kebaikan kita. Waktu kita lepaskan pengampunan, kita bukan buat orang itu yang bersuka cita, orang itu diberkati, tapi kita sendiri yang akan kembali merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam hati kita akan ada sukacita, akan ada freedom, akan ada kebebasan. Nanti sebentar saya akan share bagaimana kita mengampuni. Tapi ini nomor 1 ini. Mengampuni untuk kebaikan kita. Amsal 24 ayat 10. Saya mau kita lihat juga ayat ini. Jadi penting untuk kita tetap benar, untuk kita tetap taat, meskipun kita dilukai. Kalau kita tawar hati, firman Tuhan bilang apa? 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bukan kecilah kekuatan orang lain. Bukan kecilah kekuatan pasanganmu, bukan. Kecilah kekuatanmu, kekuatan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Catat ini. Kalau kita tidak mengampuni, kita cenderung akan melukai orang lain. Makanya kita sering dengar kalimat itu. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Beberapa hari yang lalu saya baca, ada rekan pendeta, senior, pendeta Gemit, buat story di WA. Story WA-nya seperti ini. Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Betul kan? Dan saya rasa ini betul. Kalimat ini betul. Orang jahat itu orang baik yang tersakiti. Ini fakta. Banyak orang jahat itu karena memang orang baik yang tersakiti. Tetapi meskipun ini fakta, bukan berarti kita harus alami ini. Amin. Karena kembali ke respon kita, minggu lalu saya share soal ini. Kehidupan kita itu 10% berbicara tentang hal-hal yang terjadi kepada kita.
10% dalam hidup kita itu adalah situasi keadaan, perlakuan orang lain kepada kita. Berapa persen? 10%. Hanya 10%. Amarah orang, kebencian orang, fitnahan orang, orang tipu kita, orang apalagi berbuat buruk kepada kita, itu hanya 10%. Tapi 90% hidup kita itu bicara tentang respon kita terhadap situasi di sekeliling kita. Mana yang lebih banyak? 90% respon kita. Banyak masalah terjadi karena kita salah respon. Ingat ini. Kalau kita tidak mengampuni, kita cenderung akan melukai orang lain. Tapi saya berdoa kita tidak harus alami ini. Amin. Coba introspeksi diri. Sama-sama bilang introspeksi diri. Apakah hari-hari ini kita banyak melukai orang-orang di sekitar kita? Apakah hari-hari ini kita lebih banyak ucapkan kata-kata kalimat yang menyerang orang, membuat orang terluka, merendahkan orang, menghina orang, kita lebih cepat marah? Coba renungkan. Kalau kita seperti ini, artinya hati kita yang sedang terluka. Kita perlu dipulihkan. Ini yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus mengampuni? Yang ketiga karena ini. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan untuk kita. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Memberi pengampunan atau melepaskan pengampunan, ini bukan pilihan. Yang setuju bilang yes. Melepaskan pengampunan, ini bukan pilihan. Oh, kalau saya naik pangkat dulu baru saya akan ampuni dia. Ya kan? Oh, kalau saya dapat uang banyak dulu baru saya akan lepaskan pengampunan. Oh, kalau saya ini dulu, saya begini dulu. Kalau baru mental ini kan, if, then, kalau baru, kalau Tuhan berkati saya, baru saya akan beribadah. Nah ini, tidak boleh punya mental ini. Amin. Tuhan mau kita punya mental meskipun itu artinya apa? Meskipun sakit sekali, saya rasa sakitnya itu sakit sekali. Meskipun uang saya habis ludes dia makan, tapi saya mau tetap memilih untuk mengampuni. Karena ingat, pengampunan bukan berarti kita hapus semua masalah kita, bukan. Tapi kita menangani perasaan kita dengan benar. Matius 11 ayat 25. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mengampuni adalah perintah Tuhan untuk kita. Pada hitungan yang ketiga. Markus 11 ayat 25. Sama-sama 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ingat ini. Sebelum kita berdoa, melayani, pimpin pujian, berkhotbah, beri persembahan, semua. Kalau kita ingat ada sesuatu di dalam hati saudara kita atau di dalam hati kita terhadap orang lain, Tuhan mau apa? Ampuni. Amin. Tuhan mau apa? Kita lepaskan pengampunan. Karena banyak kali pelayanan kita, usaha kita, perbuatan baik kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak pernah alami pemberesan atau pemulihan di dalam hati kita. Bilang di kanan kiri saudara, mengampuni adalah perintah, bilang begitu. Yakobus 5 ayat 16, coba buka. Yakobus 5 ayat 16. Ini perintah Tuhan buat kita. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Banyak kali kita hanya baca di bagian B kan. Kita doakan, kita imani bagian B. Kita lupa di bagian awal. Mungkin ada sakit penyakit tertentu.
Mungkin ada masalah-masalah tertentu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak pernah mengaku dosa. Kita tidak pernah mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari renungkan ini. Padahal rahasia mujizat, rahasia pertolongan, rahasia berkat adalah ini. Taat kepada firman Allah. Amin. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Saling mengaku dosa. Ingat ini. Dan saya juga alami ini. Saya ingin saksikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Cukup lama. Sekian tahun saya simpan dendam kepahitan dengan papa saya. Meskipun di luar melayani, tampil, taat, ikut perintah dari papa saya. Tetapi dalam hati ada resentment, ada amarah, ada dendam. Karena peristiwa buruk yang saya pernah alami. Saya tidak tahu dengan saudara-saudari yang lain, tapi secara pribadi saya alami ini. Dan ini membuat saya tidak pernah merdeka, tidak pernah rasakan damai sejahtera. Selalu waktu lihat, ketemu dengan almarhum, sekarang kan sudah meninggal. Selalu tidak pernah puas, selalu marah, selalu terluka. Sampai saya percaya ini proses dari Tuhan. Amin. Waktu sekitar tahun 2012 pulang dari sekolah Alkitab, lalu mulai praktek di Kupang, mulai melayani. Itu baru saya tahu bahwa mengampuni bukan berarti lupakan semua masalah itu. Bukan berarti merasa tidak ada apa-apa, tidak. Tapi mengampuni adalah saya yang memilih sendiri. Untuk saya mau tetap mengasihi papa saya. Saya mau tetap tunduk kepada dia. Meskipun dulu dia melukai saya. Saya rasakan luka itu. Tapi saya katakan sudahlah. Apalagi kalau hubungkan dengan khotbah. Saya pernah share tentang hubungan dengan orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kalau ada di antara kita yang terluka dengan orang tua, dengan papa, dengan mama, atau dengan anak. Anak-anak dan orang tua, ingat. Tidak ada orang tua kita yang sempurna. Makanya Tuhan ajarkan kepada kita, hormatilah ayah ibumu. Bukan hormatilah ayah ibumu yang sempurna, bukan. Hormatilah ayah ibumu. Baik atau buruknya mereka. Dalam semua perbuatan mereka, kita harus belajar untuk menghormati orang tua kita. Sampai akhirnya beliau meninggal, almarhum sudah meninggal. Saya percaya saya bisa lepaskan pengampunan. Hari ini saya lepaskan pengampunan, makanya saya tetap ada dalam pelayanan. Bahkan Tuhan bisa utus, Tuhan bisa memberkati pelayanan yang ada. Kalau mau simpan kepahitan, kalau mau simpan dendam, tidak mungkin saya jadi pendeta lagi, jadi hamba Tuhan hari ini. Saudara, pengampunan adalah perintah Tuhan bagi kita, bukan pilihan. Ingat, mengampuni demi kebaikan diri kita sendiri. Amin. Dan mengampuni itu untuk mencegah kita menjadi orang jahat. Dan mengampuni itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Pertanyaan berikutnya, inti dari khotbah ini. How? Now how? Sekarang bagaimana untuk mengampuni Pak Pendeta? Bukan how kodo ini. Orang Kupang bilang how koko kodo. Bukan. Ini bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kalau saudara pernah dilukai oleh pasangan, saudara pernah dilukai oleh mungkin pimpinanmu di tempat kerja, saudara pernah dilukai mungkin oleh pendetamu, gembalamu, oleh anak-anakmu, oleh orang tuamu, siapapun yang pernah melukai kita. Nomor satu, ingat tadi arti mengampuni apa? Kita menangani perasaan kita dengan benar. Menangani luka, kebencian, kepahitan itu dengan tepat. Nomor satu, kalau kita mau lepaskan pengampunan, kita harus buat ini. Akui perasaan kita. Akui perasaan dan situasi kita pada hari ini. Amin. Kenali apa yang kita rasakan dan apa yang menyebabkan kita menjadi seperti ini. Kita harus hadapi masalah. Saudara ingat, masalah tidak akan selesai kalau kita lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Luka itu harus kita rasakan, harus kita akui. Saya luka karena apa?
Mungkin tetangga pernah lakukan pelecehan kepada saya dulu. Akui itu. Saya terluka karena apa? Saya dihianati oleh pasangan saya. Akui perasaan itu. Sama-sama katakan, saya harus akui perasaan saya. Hadapi perasaan itu. Waktu kita sudah tahu, waktu kita akui, ini yang membuat saya dendam nih. Ini yang membuat saya tidak pernah merdeka. Baru kita akan bisa lepaskan pengampunan. Saudara, di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu alami terluka. Kalau mau bicara soal kepahitan, saya tanya, Daud bisa kepahitan atau tidak? Daud bisa kepahitan. Tapi Daud tidak memilih untuk simpan kepahitan kepada Saul. Orang yang dia tolong, dia layani. Karena Daud, Israel bisa bertahan, Israel bisa menang. Daud tidak ingat itu. Tapi Daud tetap pilih untuk jaga hati. Apapun yang Saul buat kepada dia, Daud memilih untuk mengampuni. Akui ini Bapak Ibu Saudara. Akui bahwa mungkin pimpinan kita pernah ucapkan kalimat itu yang melukai kita. Akui bahwa orang yang kita percayai sudah mengkhianati kita. Hadapi itu. Daud akui perasaannya. Mazmur 22, kita baca 3 ayat ini. Mazmur 22, 15, 16 dan ayat 20. Sama-sama, 1, 2, 3. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebelum baca ayat 20, Bapak Ibu perhatikan ini. Inti dari ayat ini seperti ini. Daud akui perasaannya kepada Tuhan. Waktu dia takut, Daud bilang, Tuhan aku takut. Waktu Daud apalagi khawatir, gelisah, dia katakan, Tuhan aku gelisah. Waktu hati Daud hancur, Daud akui semua di hadapan Tuhan. Kuncinya di sini. Akui perasaan kita dan akui kepada Tuhan. Nomor 1 kepada Tuhan. Ingat moto itu. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Hadapi perasaan kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Tapi Pak Pendeta, sakit betul kalau saya ingat-ingat. Kalau Anda mau pulih, akui perasaan itu. Tapi akui kepada Tuhan. Karena apa? Saya percaya nomor 1 ini, waktu kita dilukai, kita harus akui kepada Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan hati kita. Jangan cari pemulihan dari, misalnya ini, anak muda kan, diselingkuhin, putus. Lalu untuk mengobati hatinya cari pacar baru supaya jadi pelampiasan. Tidak akan pulih saudara. Tidak akan pulih. Luka itu masih ada. Nanti dengan orang yang baru engkau akan dihantui terus. Dengan rasa bersalah, dengan ketakutan dan lain sebagainya. Harus hadapi. Akui di hadapan Tuhan supaya Tuhan pulihkan kita. Karena apa? Mazmur 34 ayat 19. Yang pulihkan hati kita bukan kita, bukan orang tua, bukan pasangan, bukan. Yang pulihkan hati kita adalah siapa? Mazmur 34 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kita sedang patah hati, terluka, alamat yang tepat yang harus jadi sasaran kita. Kalau saudara pakai aplikasi ojek online, klik alamat, iya kan? Swiss Bell Court. Ibadah Aperon di Swiss Bell Court harus jelas. Saudara jangan klik Masjid Baitur Rahman, tidak akan sampai saudara. Harus Swiss Bell Court. Kalau saudara terluka, alamat yang tepat hanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup. Tuhan sanggup lakukan mujizat. Dia akan pulihkan, dia akan jamah hati kita, hati yang hancur. Bukankah ini ayat luar biasa, amin?
Kalau ada saudara yang patah hati mungkin hari ini terluka atau simpan dendam kebencian, ingat ayat ini. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Amin. Saya bersyukur ini ayat bukan bilang Tuhan dekat dengan orang-orang yang pakai iPhone 14 Pro Max. Amin. Bukan berarti pakai HP itu berdosa. Tidak apa-apa. Tuhan tidak bilang Tuhan dekat dengan orang-orang yang berpangkat orang kaya, tidak. Atau Tuhan dekat dengan orang-orang yang miskin, bukan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Lihat di kanan kiri baru bilang, kalau patah hati akui, bilang begitu. Jangan jadi orang yang sok kuat. Tuhan tahu. Ingat firman Tuhan bilang kita semua ini telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan mau pulihkan kita. Ini dia. Mungkin ada masa-masa di mana kita ingat lagi, iya kan? Perlakuan buruk dari pasangan kita yang mungkin pernah hianati kita. Mungkin ada masa-masa kita ingat lagi luka perbuatan mereka dalam hidup kita. Saat itu kita kembali datang kepada Tuhan. Amin. Duduk di dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Karena ini hanya Tuhanlah satu-satunya tempat penghiburan kita. Akui perasaan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya prinsip ini yang membuat Daud tidak patah hati, Daud tidak kalah, Daud tidak hancur meskipun Saul kejar-kejar dia terus. Karena Daud tahu sebesar apapun kebencian Saul, iya kan? Sekuat apapun Saul, Yahweh atau Tuhan jauh lebih kuat dari Saul. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan mau pulihkan kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita lepaskan pengampunan? Bapak Ibu Saudara catat ini. Pilihlah untuk mengasihi orang yang melukai kita. Choose to love them. Itu tadi apa tuh yang muncul? Tapi Pak Pendeta ini yang kedua apa tadi? Pilihlah untuk mengasihi mereka. Kasih orang yang membenci kita. Tapi Pak Pendeta, ini kan gila Rib nama. Masa orang lukai kita, kita kasih. Memang ini tidak masuk akal. Tapi ini cara Tuhan. Ini cara Alkitab. Ini kebenaran. Kalau ada yang melukai kita, kita balas dengan kasih. Ini yang membedakan Kristen dengan agama lain. Tuhan ajar apa? Kasihilah musuhmu. Love your enemies. Agama lain, bahkan di hukum Taurat juga kan ajarkan kita apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Kristen, musuh pun kita harus kasih, mengasihi mereka. Bahkan mengasihi seperti ini, kita memberi, give. Kalau saudara mungkin tidak suka dengan seseorang, coba praktek ini. Beri dia hadiah, beri dia gifts. Mungkin pakai Grab kasih makan siang ke dia, ya kan? Padahal ini lagi panas hati, ini lagi emosi, dendam dengan dia, tapi saudara kirim. Tapi Yunus jangan lebay juga beli jam Rolex 1 M, lalu puasa 1 tahun, bukan. Jadi pakai hikmat kita memberi, give. Kenapa kita memberi waktu kita mungkin dilukai atau kita marah dengan seseorang? Karena ini saudara, yang pertama waktu kita memberi, Tuhan mau kita memberi, mengasihi orang. Karena saat kita mengasihi, memberi pada orang itu, perlahan-lahan hati kita Tuhan sedang ubahkan. Dan ini yang paling utama, hati yang harus diubahkan. Perlahan-lahan hati kita yang Tuhan ubahkan. Perlahan-lahan kebencian yang akan membunuh kita itu Tuhan akan kikis perlahan. Dengan apa kita beri, kita tetap senyum, kita kasih mereka, kita doakan orang yang melukai kita. Sampai akhirnya kebencian berubah menjadi kasih. Sampai akhirnya benci berubah menjadi benar-benar. Itu kan definisi FTV 2019. Benci benar-benar
cinta. Siapa yang pernah alami benci jadi cinta? Coba angkat kaki. Siapa yang pernah alami benci jadi cinta? Ada? Mungkin selama ini belum. Ibu Dokter Asid Sugeleng belum. Karena baru dengar ini khotbah sekarang. Nanti habis dengar khotbah ini, mungkin Tuhan akan ubahkan kita. Amin. Makanya dulu kita sering omong kan, jangan terlalu benci dengan dia. Ya. Kalau saudara misalnya perempuan nih dengar ini laki-laki, Bison suka dengan dia, benci dengan dia. Nah, saudara benci terus, akhirnya Ishak bertemu dengan Ribka. Akhirnya Yakub bertemu dengan Leah. Nah itu jangan benci, kasih. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir, betul-betul terakhir. Yang kedua tadi apa? Memilih untuk mengasihi mereka. Bahkan di Amsal Salomo bilang begini, waktu kita berbuat baik, beri makan waktu seteru kita lapar, kita menimbun bara api di kepala musuh kita. Buat mereka itu sadar dan mereka terketuk hatinya oleh perbuatan kita. Yang ketiga yang terakhir, kenapa kita bisa mengampuni? Kalau kita mau mengampuni, mengapa kita mau mengampuni? Sakit loh. Bertahun-tahun ini luka nih Pak Pendeta. Kenapa saya bisa ampuni? Catat ini. Ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita berpikir bahwa ini bagian saya, this is not fair, ini tidak adil. Kenapa saya harus ampuni dia? Saya punya list buku perbuatan jahat dia dalam hidup saya. Apapun yang kita alami saudara, kita harus ampuni. Karena apa? Karena Tuhan sudah ampuni semua dosa dan salah kita. Siapa di sini yang tidak berdosa? Yang tidak pernah buat dosa dan merasa diri kudus? Coba angkat tangan saudara. Ada? Sini baru kita lihat. Banyak kali kita keras dengan sesama kita. Kita mau sempurna dengan orang, dengan keluarga, dengan teman kita, dengan rekan kita. Kita begitu adil, kita begitu tegas dengan dosa mereka. Tapi kita lupa, kalau kita dengan Tuhan ini, berapa kali kita main-main dalam dosa. Berapa kali kita melukai hati Tuhan. Perhatikan ini. Makanya ingat di ayat yang awal tadi kita singgung, Kolose itu. Paulus bilang ini, ampunilah seorang terhadap yang lain. Dasarnya apa? Alasannya apa? Seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ini dasarnya. Kalau berat sekalipun kita ingat Tuhan sudah ampuni kita. Yesus di kayu salib. Yesus bisa balas atau tidak kepada pasukan Romawi saudara? Bisa. Tapi apa yang Yesus buat di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita orang Kupang 2023 sekarang berbeda. Jangankan disalib, Yesus sudah disalib ampuni. Kita hanya salah lihat. Lu lihat apa? Lihat apa sih dia? Lu mau sportif. Ini. Emosian, tidak sabaran, cepat tersinggung. Saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu ampuni kita. Makanya di dalam 1 Yohanes bilang begini. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama.